Mengingat kejadian itu membuat Eka tersenyum. Tak menyangka, semua staf yang dulunya menganggap remeh dirinya, kini menunduk hormat kepadanya. Begitulah jika orang yang hanya menilai orang lain dari kulit luarnya saja. Malam ini, Eka bermaksud mengajak Melanie untuk dinner bareng. Dan setelah pertanyaannya siang tadi, saat mengajak gadis itu malam ini, maka ia pun mengatakan bahwa jam 7 Teng akan menjemputnya di mana. Gadis itu yang masih terkejut tadi siang pun hanya menjawab spontan, di rumah. Ya, karena dia masih sangat speechless dengan yang ia dengar. Karena memiliki perusahaan mengajak dinner. Karena pemilik perusahaan mengajaknya dinner adalah sesuatu yang sangatlah tidak masuk akal. Dan karena keinginannya untuk lebih mengenal secara dekat pria itu. Betul saja. Tepat pukul 7 malam, Eka telah memasuki pelataran rumah bergaya Eropa milik Pak Hari Mukti. Karena telah menelepon Melanie terlebih dahulu, maka kini sosok gadis itu pun telah berdiri di depan pintu, menunggu sang pangeran turun dari mobil. Eka tak memungkiri betapa cantik gadis yang saat ini berdiri itu. Bahkan, jika dibandingkan dengan Rere, Melanie lebih putih, yang sangat profesional. Yang tertutup itu masih saja menantang para pria untuk bertarung agar bisa dua bukit tersebut. Eka masih menatap dari dalam mobil. Gadis itu memasang senyuman terindahnya malam ini. Kemudian, ia pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Melanie maju selangkah. Begitu anggunnya seakan menyambut pangeran, impian untuk datang menjemputnya. Senyumannya makin menghias kecantikan wajahnya. Di hadapan Eka saat ini. Malam Pak, Assalamualaikum Ibu Melanie. Eka malah mengucapkan salam sesuai keyakinannya yang saat ini ia peluk. Waalaikumsalam. Mereka berpandangan sejenak, mengatur perasaan mereka yang tiba-tiba aneh. Hingga Eka yang duluan mampu menguasai keadaan. Mulai berucap kembali. Sudah siap Bu? Tanya Eka. Sudah Pak, jawab Melanie masih tersenyum. Pak Hari dan Ibu Hari ada di dalam rumah? Tanya Eka lagi menanyakan keberadaan kedua orang tua gadis itu. Kebetulan Papa belum pulang. Oh ya sudah, kalau begitu kita bisa pergi sekarang? Tanya Eka. Iya Pak. Tanya. Tak nyangka, Eka mengangkat tangan kanannya menyambut sang ratu untuk berpegangan dengannya untuk berjalan menuju mobil. Tentu saja, Melanie terkejut, langsung tersipu malu. Dan dengan gerakan perlahan-lahan, ia pun mengapai uluran tangan pria itu di hadapannya. Selama di perjalanan, mereka berdua lebih banyak diam, dan tampak Melanie yang duduk di samping kiri, kerap kali menoleh dan berharapkan sesuatu yang lebih dari pria itu. Bukan hanya sekedar bertanya kabar dan berbahasa basi busuk seperti sebelumnya. Aroma maskulin dari si pria mampu menyihir pikiran Melanie. Namun, kalimat yang ia dengar yang diucapkan oleh pria itu tak sesuai dengan keinginan Melanie. Bagaimana tidak? Eka selama perjalanan hanya bertanya kabar basa-basi, lalu bercerita tentang apa yang dikerjakannya untuk membantu Telesindo agar mampu menjadi lebih baik lagi. Kenapa ia selama seminggu setelah meeting tak muncul di kantor? Karena memang ia telah mempersiapkan segalanya. Melanie mengangguk mendengarnya, seakan-akan memahami apa yang dijelaskan oleh pria itu. Namun sebetulnya, bukan ini yang ia harapkan. Saat ini, sudah bukan lagi jam kerja. Kenapa sih masih membahas hal-hal pekerjaan seperti itu? Cemburu sesaat dibuatnya. Lalu Eka tampak menoleh dan mengernyit. Ibu Melanie, kenapa? Mendengar pertanyaan Eka, berulang kali menarik nafas dalam-dalam dan masih sabar mendengarkan oceh pria itu. Pria di sampingnya. Ocehan pria di sampingnya. Bukan Eka namanya, yang telah berubah menjadi Arkarna. Kalau tak mengetahui sikap Melanie yang kadang-kadang cemberut, ia sadar, namun seperti sengaja melupakan hal itu. Apalagi saat mereka telah tiba di sebuah hotel berbintang, sengaja Eka memilih tempat ini.
Maka Eka dan Melanie dipersilakan untuk memasuki ke dalam ruang VIP yang telah disiapkan. Tak lupa, Eka menyulurkan tangannya untuk berpegangan dengan gadis itu. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita bisa lebih dekat lagi. Mereka kembali berpegangan masuk ke ruangan. Dalam ruangan yang tak begitu besar, 2 orang pelayan menggunakan seragam coklat hitam telah berdiri menyambut Eka dan Melanie. Semuanya telah dipersiapkan oleh pihak resto terhadap tamu VIP yang akan berkunjung ke tempat ini. Dan pelayan yang begitu baik, senyuman ramah pun mereka tampakkan kepada keduanya. Eka dan Melanie dilayani layaknya pangeran dan putri kerajaan yang sedang. Namun, Eka tak memberikan sikap layaknya seperti sepasang kekasih seperti suami istri. Padahal para pelayan pasti menebak jika kedua tamu VIP mereka ini adalah pasangan kekasih. Eka terlihat sibuk dengan ponselnya, mengetik, membalas chat dari pesan masuk, membiarkan Melanie duduk menatap dengan sekali. Lalu kedua pelayan mempersiapkan Eka dan Melanie untuk menikmatinya. Silakan Bapak Ibu. Iya, kata Eka masih sibuk dengan ponselnya. Makasih Mas, ujar Melanie menimpali. Eka menoleh sesaat, lalu tersenyum sambil menggerakkan tangannya. Ibu Melanie, silakan. Memperagakan seakan mempersilakan gadis itu untuk mencicipi terlebih dahulu menu pembuka. Namun Melanie mengangguk dengan wajah sedikit cemberut, dan Eka yang melihat saat kembali sibuk dengan ponselnya. Bukan seperti ini yang diinginkan oleh Melanie. Dengan kesal, Melanie mengambil sepotong roti, lalu dengan pisau di tangan kanan dan garpu di tangan kirinya, memotong-motong roti berisi daging itu di hadapan Eka. Eka melirik sesaat, kemudian mengernyit. Pelan-pelan aja Bu, ujar Eka kemudian mengambil gelas berisi air dan meneguknya sedikit. Bunyi suara piring yang terkutuk oleh pisau dan garpu, meski pelan namun cukup membuat kedua pelayan di belakang mereka menahan senyuman. Mereka telah paham jika gadis cantik di hadapan sang cowok sedang mengambek karena dicuekin. Karena Eka tak menampak untuk menghentikan kesibukan sesaat. Karena yang terhormat, apakah tak bisa kesibukannya ditunda dulu? Kata Melanie yang tak tahan lagi dicuekin seperti ini. Sambil ia menatap kesal dengan wajah cemburut ke pria itu. Eka menoleh lalu tersenyum. Maaf Bu, oke, aku gak sentuh ponsel lagi. Melanie hanya memanyumkan. Duduk berhadapan, saling pandang memandang, dan tentu saja ada benih-benih rasa dalam hati gadis itu ketika Eka sengaja menatapnya berlama-lama. Tersipu dibuatnya, dan kini rona merah di pipinya telah muncul. Makan dulu Ibu, kata Eka sesaat. Melanie melakukan gerakan lucu dengan lumayan banyak. Ada menu beef, ayam dan juga beberapa menu western dan cheese food pun terhidang di atas meja. Sontak Melanie yang melihat makin lapar. Apalagi kini Eka tak lagi sibuk dengan ponselnya. Maka segera gadis itu mengajak Eka untuk makan bersama. Sambil ngobrol santai, mereka menikmati beberapa menu yang ia copot menggunakan sendok yang disediakan awalnya. Lalu, saat Melanie ingin menutup pembahasan menuju ke hal santai dan menjurus ke sesuatu yang membahagiakan, Eka lalu mengeluarkan pertanyaan. Oh iya Bu, sudah menerima email dari sekretarisku di kantor induk? Melanie mengernyit lagi dan lagi. Pria itu memulai membahas kerjaan. Ia tak menjawab, hanya mengangguk di hadapan pria itu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Melanie menarik nafasnya. Jadi semua perencanaan yang aku buat di email, tolong approve, biar bisa kita jalankan di minggu ini. Melanie tak menjawab, malah mencoba mengeraskan rahangnya, karena banyak karyawan yang telah masuk dalam list tersebut. Semua telah didiskusikan dengan Pak Hari. Dan kebetulan beliau setuju dengan perencanaan yang telah ditawarkan kepadanya. Eka menahan senyum, mengetahui setelah berhasil mengembalikan kesal dari gadis itu. Ia sengaja melakukan ini mencoba menguji kesabaran gadis itu. Oh iya,
Para manajer yang tidak produktif belum sempat dilanjutkan, kini Melani menyelah. Pak Ar, kita ini lagi makan. Bisa nggak kalau bahas kerjaan bentar aja? Eka yang mendengarnya masih menahan senyum. Tentu, Melani menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengunyah kembali makanannya dengan cara yang aneh, mencabik-cabik daging menggunakan kedua giginya dengan cara lucu, sangatlah menggelikan menurut Eka. Eka lalu menghela nafas, kemudian tangannya bergerak. Pelan-pelan aja bu makannya. Melani menatapnya penuh kesal, lalu tak menggubris pada itu. Eka membiarkan Melani seperti itu, lalu tersenyum sesaat. Kedua mata Melani menatapnya berlama-lama. Tampak anggukan kepala dengan gerakan dari bawah ke atas, menyetak pelan dari Eka. Seakan bertanya, apa? Ada hal apa kenapa gadis itu seperti itu? Sedang kesal ke siapa, Bu? Bertanya Eka sambil mengunyah lagi makanannya. Oh, mau tahu aja, kenapa urusan orang lain? Ngurus saja kerjaan Anda, Bab. Ngurus saja kerjaan Anda, Bapak Arkarna yang terhormat, kata Melani membuat Eka menggeleng-geleng kepala. No comment, umum Eka membuat Melani makin tambah lebih kesal dibuatnya. Oke guys, terima kasih karena sudah membaca novel kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kita lebih semangat lagi membuat novel-novel berikutnya.